Ini adalah kisah tentang Andalusia, sejarah yang panjang dan masa keemasan serta penyesalan. Lembaran-lembaran awalnya ditulis dengan kisah kepahlawanan dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan serta kejayaan. Tetapi lembaran-lembaran di akhirnya dipenuhi dengan pengkhianatan. Kisah ini merupakan sebuah sejarah yang menceritakan tentang kemuliaan dan kemenangan besar serta kenangan yang dilukiskan dengan air mata dan penyesalan. Bagaimanakah kondisi kita bisa sampai hingga pada titik ini? Bagaimanakah sebuah peradaban yang telah berdiri selama 800 tahun, di mana kaum muslimin telah merubah semenanjung Iberia menjadi sebuah taman surga yang hijau? Bagaimanakah peradaban tersebut dapat tumbang dengan sangat mudah? Atau bagaimanakah mungkin kota yang mana ilmu pengetahuan tersebar luas seperti cahaya yang menerangi kegelapan dapat kehilangan energinya? Apakah kesalahan dan kemunduran yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, serta apakah sebab sebenarnya keruntuhan dinasti itu? Ini adalah kisah lengkap yang sebenarnya tentang jatuhnya Andalusia. Kisah ini dimulai dengan penaklukan yang dipelopori oleh dinasti Umayyah dari tanah Arab hingga ke kawasan utara Afrika, hingga akhirnya sampai di negeri yang berada di ujung barat yang berhadapan langsung dengan semenanjung Iberia. Kemenangan demi kemenangan pun diraih, dan salah satu penaklukan yang paling penting dalam peristiwa ini adalah pertempuran Wadi Lakah yang terjadi pada tanggal 28 Ramadan, bertepatan dengan 19 Juli 711 Masehi. Di sekitar sungai Guadalete yang terletak paling selatan dari wilayah Andalusia, di mana pasukan kaum muslimin dari dinasti Umayyah dengan pimpinan Tariq bin Ziyad berhasil mengalahkan pasukan Visigot pimpinan Raja Roderick. Kemenangan diperoleh oleh kaum muslimin yang menjadi penyebab jatuhnya kerajaan Visigot, bersamaan dengan jatuhnya negeri-negeri lain di semenanjung Iberia di bawah kekuasaan dinasti Umayyah. Penaklukan pun berlanjut ke daerah yang berada di sebelah utara, sampai akhirnya kaum muslimin pun dihadapkan dengan pertempuran Bilatus Syuhada pada tahun 114 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 732 Masehi, yang terjadi di antara pasukan kaum muslimin di bawah panji dinasti Umayyah di bawah pimpinan gubernur Andalusia Abdurrahman Al-Ghafiqi berhadapan dengan bangsa Frank dan Burgundi di bawah kepemimpinan Charles Martel, yang berakhir dengan menangnya pasukan Frank serta kembalinya pasukan kaum muslimin setelah terbunuhnya komandan mereka Abdurrahman Al-Ghafiqi. Setelah kekalahan yang dialami dalam peperangan tersebut, berhentilah perluasan wilayah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa jika saja kaum muslimin menang dalam pertempuran itu, maka hampir seluruh tanah Eropa termasuk Prancis dan Jerman akan menjadi negeri Islam. Hanya saja, akhirnya mereka berhenti di Andalusia dan membangun peradaban yang besar di sana, yang kita masih dapat merasakan pengaruh positifnya sekaligus kesedihan atas kejatuhannya hingga hari ini. Islam tersebar di Andalusia melalui perantara Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair. Islam berada di sana selama 8 abad berturut-turut. Pemerintahan di Andalusia pada mulanya berdiri di atas asas keadilan dan berada di jalan yang lurus. Ilmu pengetahuan dan pendidikan pun tersebar luas. Di sana dibuka pula universitas pertama yang menampung para pelajar dari seluruh penjuru dunia. Seseorang yang ingin untuk mendapatkan pembelajaran dan menuai ilmu pengetahuan di tempat itu mau tidak mau harus mempelajari bahasa Arab terlebih dahulu agar dia bisa mempelajari ilmu yang diajarkan di sana. Andalusia kala itu merupakan surga Firdaus bagi semua orang yang memandangnya, serta negeri subur yang menggabungkan antara keindahan dan ilmu pengetahuan, budaya dan ekonomi, serta kesejahteraan sosial dan keadilan. Andalusia berada dalam kemajuan dan perkembangan tanpa menghadapi permasalahan atau gangguan selama 330 tahun. Sampai pada akhirnya datanglah masa negara-negara Taif, yaitu masa terpecahnya Andalusia dalam kekuasaan raja-raja dan amir-amir yang memerintah masing-masing wilayah, yang menjadi permulaan masa pergolakan dan kekacauan dan menyebabkan kemunduran di Andalusia, sampai pada akhirnya datanglah masa keruntuhan Andalusia setelah jatuhnya Granada
benteng terakhir kaum muslimin pada tahun 897 Hijriah yang bertepatan dengan 1491 Masehi. Apakah sebab-sebab yang memunculkan faktor-faktor kemunduran tersebut yang pada akhirnya menyebabkan jatuhnya Andalusia setelah sebelumnya dikuasai oleh pemerintahan Islam selama 800 tahun lamanya? Apakah sebab-sebab yang harus kita pelajari baik-baik agar kita tahu bagaimana kekuatan bisa berbalik menjadi kelemahan, kejayaan menjadi kehinaan, agar kita bisa mengambil pelajaran dari kesalahan para pendahulu kita, sehingga dapat kita manfaatkan untuk masa depan umat ini. Dengan bermulanya periode Tawaif di Andalusia, kaum muslimin pun mulai terbuai dan melenceng jauh dari pondasi yang menjadikan mereka berjaya selama ini. Ditambah dengan perpecahan yang menyusupi mereka, disertai dengan banyak niat buruk terhadap mereka, yang ditujukan oleh para raja-raja Eropa, dengan cara mendukung sebagian wilayah untuk melemahkan wilayah yang lainnya, serta memprovokasi para penguasa di masing-masing wilayah, yang kala itu tenggelam dalam syahwat dan menuruti hawa nafsunya semata. José Antonio Conde, seorang penulis dan ahli sejarah Spanyol berkata, orang-orang Arab telah kalah ketika mereka melupakan kebajikan yang dengannya mereka datang ke Spanyol, dan hati mereka condong kepada syahwat, kegembiraan yang berlebihan, dan bergelimang dalam kesenangan yang berdosa. Orang-orang Andalusia pada hari-hari terakhir mereka terbuai dalam limpahan kenikmatan, dan terlelap dalam mimpi indahnya, serta tertawan oleh kekayaan yang dimilikinya. Mereka meninggalkan jejak nenek moyang mereka yang gagah berani dalam mempersiapkan segala kemungkinan buruk yang dihadapi. Ketika umat Islam memasuki Andalusia, slogan mereka kala itu adalah Tauhid, dan pimpinan mereka adalah Tariq bin Ziyad, yang menyebarkan Islam di sana hanya dalam waktu 3 tahun. Maka pemerintahan umat Islam di Andalusia pun terus berjalan, dan menjadi semakin kuat dengan rahmat Allah SWT, dan tekad pemimpin kawakan Abdurrahman Ad-Dakhil, yang pernah mengatakan ketika disajikan anggur kepadanya, "Saya ingin minuman yang menguatkan akal dan bukan menguranginya." Setelah para penakluk dan para pemimpin itu tiada, Andalusia hari demi hari semakin tenggelam dalam kelalaian yang disisipkan oleh raja-raja Eropa untuk menghancurkan kaum muslimin dari dalam melalui hiburan, musik, pergaulan bebas, dan amoralitas. Maka setelah itu muncullah perpecahan dan fanatisme jahiliyah yang pada akhirnya para pemimpin kaum muslimin pun lebih memilih untuk berkawan dengan para raja kaum salibis. Hingga ketika Abu Hazm Jahwar bin Muhammad bin Jahwar mengumumkan penghapusan khilafah pada tahun 422 Hijriah, dan Andalusia pun berubah dari satu negara yang kuat menjadi banyak negara dan wilayah yang jumlahnya mencapai 27 wilayah yang terpecah dan saling memerangi di antara mereka. Dan kemudian perselisihan ini pun akhirnya berubah menjadi konflik antara raja-raja wilayah yang terpecah. Periode Tawaif adalah salah satu era yang paling kompleks dan paling bergejolak dalam sejarah Andalusia. Pada masa tersebut, kesatuan Andalusia hancur, yang kuat menyerang yang lemah, dan yang lemah bersekutu dengan tentara salib. Kerajaan Kristen di utara semakin kuat, sehingga berdirilah kerajaan salibis seiring dengan melemahnya umat Islam, seperti kerajaan Kastil, kerajaan Aragon, kerajaan Leon, dan Basque. Dan yang lebih memperdalam luka kaum muslimin di Andalusia adalah sebuah perang antara negara bagian Zunnun di Toledo dengan Raja Zaragoza bin Hud, di mana kedua belah pihak tanpa malu-malu meminta bantuan kepada para raja salibis di Spanyol untuk melawan sesama kaum muslimin satu sama lain. Pasukan salib pun dengan senang hati membantu umat Islam yang meminta bantuan kepada mereka dengan imbalan uang, benteng, wilayah kekuasaan, atau bahkan kota sepenuhnya. Konflik antara Toledo dan Zaragoza pun berlangsung dari tahun 1043 Masehi hingga 1046 Masehi. Pada masa tersebut, kerajaan-kerajaan tentara salib pun bersatu, sementara para raja Tawaif saling berperang. Kerajaan Kastil dan Leon bersatu di bawah kendali Raja Alfonso VI, yang pada akhirnya menguasai Toledo sepenuhnya pada tahun 477 Hijriah atau 1085 Masehi.
Akibat perpecahan politik, terbelahnya persatuan kaum muslimin di Andalusia, serta serangan gencar kaum Frank di negeri itu, dan hancurnya benteng demi benteng, bangsa Andalusia pun kemudian meminta bantuan dari dinasti Murabitun dan tentaranya yang berada di Maroko. Terlebih setelah Alfonso VI mempermalukan raja-raja Taif yang berada di sekitar wilayahnya dan serangannya yang membabi buta terhadap Islam. Hanya saja raja-raja Taif takut akan kekuatan baru yang datang dari selatan yang dapat menyingkirkan mereka dari singgasananya. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa dinasti Murabitun adalah pasukan yang keluar dengan niat untuk mengharap pahala dari Allah SWT, bukan untuk harta. Sehingga mereka kemudian mengirimkan delegasi ke Maroko untuk menemui pimpinan Al-Murabitun, Yusuf bin Tashfin, dan memintanya untuk menyeberang ke Andalusia untuk membantu bangsa Andalusia. Ketika Yusuf bin Tashfin, sang singa Murabitun, mengetahui apa yang menimpa kaum muslimin, dia pun mempersiapkan pasukan Murabitun, yang matahari telah merubah kulit mereka menjadi tameng, dan menjadikan Islam sebagai benteng dalam hati mereka, yang tidak mungkin untuk ditembus oleh siapapun. Yusuf bin Tashfin mengumumkan kepada kaum muslimin untuk keluar agar membantu saudara-saudara mereka di Andalusia. Gelombang besar kaum muslimin pun datang kepada mereka dari Marrakesh, Sahara, dan Zab, serta dari berbagai wilayah di Maroko. Mereka adalah tentara dengan tubuh manusia dan hati singa. Pasukan Murabitun melakukan perjalanan menuju ke Andalusia pada tanggal 15 Rabiul Awal tahun 479 Hijriah yang bertepatan dengan 30 Juni 1086 Masehi, di mana bersamaan dengan keberangkatan tersebut mereka mengirim surat kepada raja-raja wilayah untuk memobilisasi mereka agar ikut berperang. Pemimpin pertama yang memenuhi ajakan tersebut adalah penguasa Granada, Abdullah bin Belkin As-Sonhaji, dan saudaranya Tamim, Raja Malaga. Sedangkan Raja Ameria, Ibnu Samadih, mengirimkan putranya Al-Mu'iz, kemudian disusul oleh para raja wilayah Marka Atas, Putra Tunnun, dan juga Banu Azun secara berbondong-bondong. Pasukan yang besar ini pun kemudian berbaris maju sampai tiba di daratan Zalaka yang berjarak 8 mil dari Badajoz. Pada waktu itu, Raja Alfonso sedang sibuk mengepung Saragossa, dan ketika dia mendengar kedatangan pasukan Murabitun, para singa Sahara, dia pun segera meninggalkan perkampungan dan kembali ke Toledo. Dia kemudian memanggil bantuan dan tentara dari para ksatria dan kerajaan Kristen tetangga, sehingga berdatanganlah pasukan dari Italia, Prancis, dan berbagai penjuru Eropa. Mereka mengalahkan jumlah pasukan muslimin. Kedua pasukan besar itu pun kemudian bertemu dalam pertempuran Zalaka pada tanggal 12 Rajab 479 Hijriah yang bertepatan dengan 23 Oktober 1086 Masehi. Kaum muslimin meraih kemenangan besar berbanding dengan kemenangan pada peperangan Qadisiyah dan Yarmuk. Yusuf bin Tashfin pun dijuluki dengan Amirul Muslimin, dan tentara Murabitun dikenal sebagai pasukan yang tak terkalahkan. Amirul Mukminin Yusuf bin Tashfin menolak untuk menetap di Andalusia karena mereka adalah kaum yang kulitnya tidak sesuai dengan sutra. Sebelum kembali ke Maroko, dia mengumpulkan raja-raja wilayah dan menasihati mereka agar bersatu dan berdamai serta menjadi satu kesatuan yang utuh. Sepulangnya pasukan Murabitun ke Maroko, situasi di Andalusia kembali memburuk. Perselisihan dan perpecahan antara raja-raja wilayah pun segera kembali seperti sebelumnya. Sementara itu, Alfonso VI mulai bangkit dari kekalahannya dan mengumpulkan kembali kekuatannya. Dia berusaha keras untuk melanjutkan agresinya di tanah Andalusia dan memberikan tekanan pada raja-raja wilayah serta balas dendam atas kekalahan yang dideritanya dari pasukan Murabitun. Maka Yusuf bin Tashfin terpaksa kembali ke Andalusia untuk kembali berjihad pada bulan Rabiul Awal tahun 481 Hijriah bertepatan dengan tahun 1088 Masehi. Dia memanggil raja-raja wilayah untuk kembali bangkit dan berperang bersamanya. Tetapi yang memenuhi panggilan tersebut hanyalah Al-Mu'tamid bin Abbad dan Tamim bin Abdullah bin Balkin, Raja Malaga dan Granada, dan beberapa amir lainnya. Namun raja-raja wilayah kali ini berniat untuk mengkhianati Ibnu Tashfin. Mereka pun memutuskan jalur transportasi ke kampnya dan membuat perjanjian rahasia dengan Alfonso VI, serta memberinya uang dan hadiah sebagai dukungan baginya dalam melawan Murabitun.
Maka rakyat Andalusia kemudian mengajukan ijma kepada para fuqaha dan ulama untuk melengsarkan para raja-raja wilayah serta menyatukan Andalusia dengan Maroko. Maka datanglah fatwa dari para ulama di negeri belahan timur yang mendukung pendapat ini. Berdasarkan hal ini, pasukan Morabitun kemudian menyeberang ke Andalusia dan menyerang Toledo. Mereka memotong jalan untuk Alfonso VI beserta pasukannya agar tidak menyalurkan bantuannya kepada raja-raja wilayah. Kemudian mereka melanjutkan untuk menyatukan kota demi kota dan benteng demi benteng. Tidak lama setelah Yusuf bin Tashfin menyelesaikan kemenangannya, ia pun segera bersiap untuk menghadapi peperangan di Andalusia Timur yang tampaknya hampir jatuh ke tangan kerajaan-kerajaan Kristen tetangga. Yusuf bin Tashfin kemudian mengirimkan putranya, Muhammad bin Aisyah, dengan memimpin pasukan besar ke Mursia. Dia menggulingkan rajanya dan memasukkannya ke dalam wilayah kekuasaan Morabitun. Kemudian dia memasuki Wera, Dania, dan Sutba. Kemudian Valencia pun juga dikuasai, diikuti dengan Badajoz. Andalusia pun bersatu dan berubah menjadi negara bagian di bawah kekuasaan dinasti Morabitun. Semua wilayah Andalusia masuk ke dalam kekuasaannya, kecuali wilayah Saragossa yang tetap berada di luar lingkup unit ini, karena lokasi perbatasannya yang khusus. Yusuf bin Tashfin meninggal pada 1 Muharram 500 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1106 Masehi. Dia digantikan oleh putranya Ali yang melanjutkan kebijakan ayahnya dalam memerangi kaum Salibis. Dia mengirimkan kampanye militer untuk menyerang tanah Kastilia, sehingga kota Aquilas pun berhasil ditaklukkan dan kembalilah karakter Islam ke daerah tersebut. Pasukan itu juga mengakhiri tentara Kastilia. Komandan Ali bin Yusuf mampu mengembalikan tanah Andalusia dan mengembalikan Islam ke sana. Dia juga berhasil untuk mewujudkan banyak kemenangan besar atas kerajaan tentara salib di sekitarnya. Sebagaimana juga dia menggabungkan sejumlah kota Portugal ke dalam wilayah negara Islam Morabitun pada tahun 503 Hijriah. Yang setelah itu Morabitun mengambil kendali penuh atas Saragossa. Dinasti Morabitun adalah benteng Islam yang tak tertembus dalam melawan pasukan salib. Sampai pada akhirnya jatuhlah Marrakesh, ibu kota dinasti Morabitun, ke tangan Abdul Mu'min bin Ali, pemimpin gerakan Al-Muwahhidun, pada tanggal 18 Syawal 541 Hijriah, bertepatan dengan 24 Maret 1147 Masehi. Pangeran Morabitun yang terakhir, Ibrahim bin Tashfin, pun terbunuh, sehingga pasukan Al-Muwahhidun menduduki kota Morabitun, dan semua kekuasaan Morabitun pun dipegang oleh Muwahhidun, termasuk Andalusia, yang mulai melemah setelah runtuhnya negara bagian Morabitun. Pada awal era kekuasaan Muwahhidun, umat Islam kehilangan semua basis mereka di wilayah Marka atas. Meskipun fakta bahwa Muwahhidun berperang melawan tentara salib di seluruh Andalusia, namun pengkhianatan yang ada menjadi belati di punggung mereka. Setelah kematian Abu Ya'qub Yusuf, putranya Abu Yusuf Ya'qub Al-Mansur mengambil alih urusan kekhalifahan Muwahhidun. Dia pun kemudian membuat perjanjian damai dengan Alfonso VIII agar bisa fokus dalam memerangi kerajaan Portugal sebagai pembalasan atas kekalahan ayahnya dan pembunuhannya di tangan pasukan Portugis. Setelah dia berhasil merebut kembali beberapa benteng, ia pun kemudian kembali ke Maroko. Alfonso VIII memanfaatkan kesempatan ini dan mengkhianati kesepakatan, serta menyerang tanah Andalusia, hingga dia sampai ke wilayah selatan dan pasukannya pun menghancurkan segala yang mereka hadapi di jalan mereka tanpa henti dan tanpa ampun. Setelah Khalifah Muwahhidun mengetahui yang terjadi di Andalusia, dia segera menyeberang ke sana dengan memimpin pasukan besar yang berjumlah lebih dari 100.000 pasukan. Pasukan itu pun bertemu dengan pasukan Kastilia dalam sebuah peperangan sengit. Pasukan Muwahhidun berhasil mengalahkan mereka dalam kekalahan yang parah, yang menjadikan mereka kehilangan sekitar 30.000 orang tewas, menghilangkan kekuatan sipil mereka, dan memasukkan mereka ke dalam depresi militer yang berlangsung selama beberapa tahun. Kerajaan-kerajaan Kristen bertindak setelah menyadari kegentingan situasi yang mereka hadapi, menyusul kekalahan mereka dalam pertempuran tanah mereka untuk bersekutu dan meninggalkan perselisihan, serta bersama-sama dalam menghadapi ancaman Islam. Semuanya setuju untuk menyerang Andalusia dan bekerja sama dalam memerangi kaum muslimin.
Paus Innocent III memberkati langkah tersebut dan mendukung perang salib di Iberia. Dia memohon bantuan kepada para raja dan pangeran Kristen. Maka berdatanganlah para relawan dan kesatria dari asosiasi keagamaan berbondong-bondong dari seluruh kota Spanyol dan Prancis, dipimpin oleh para pendeta, dan mereka mengenakan lencana salib. Lebih dari 200.000 pejuang kavaleri dan infanteri berkumpul. Kedua pasukan bertemu pada hari Senin 15 Safar 609 Hijriah, bertepatan dengan 17 Juli 1212 Masehi. Pertempuran sengit pun terjadi di antara mereka, di mana kaum muslimin kalah dan mundur ke Sevilla. Kekalahan ini benar-benar menghancurkan reputasi militer Muwahhidun di semenanjung Iberia. Perisai yang dibentuk oleh tentara Muwahhidun yang datang dari seberang lautan untuk melindungi kaum muslimin di Andalusia pun hancur. Dengan wafatnya Muhammad An-Nasir, dinasti Muwahhidun mulai runtuh di Maroko, diikuti dengan keruntuhannya di Andalusia. Dia digantikan oleh para khalifah lemah yang tidak mampu menghadapi peristiwa serius pada saat itu. Setelah kematian Muhammad An-Nasir, kekuasaan di Andalusia dibagikan kepada 3 saudaranya. Yang pertama adalah Abdullah di Valencia, Dania, Satifa, dan Murcia. Kemudian Abul Hasan di Granada, dan Abu Ala Idris di Cordoba. Segera perselisihan muncul di antara mereka. Masing-masing dari mereka ingin untuk menguasai daerah kekuasaan yang lain, sehingga perang pun pecah di antara mereka. Pangeran Abdullah bersekutu dengan Fernando III, Raja Kastilia, sehingga Andalusia terjerumus dalam perang saudara di satu sisi dan serangan tentara salib di sisi yang lain. Andalusia kembali terpotong-potong menjadi wilayah-wilayah yang saling bermusuhan antara raja-raja muslim. Amir Granada Muhammad bin Ahmar menguasai bagian selatan Andalusia. Pada saat revolusi pecah di penjuru Andalusia, kerajaan-kerajaan Kristen bergerak dengan langkah yang pasti. Mereka berharap untuk dapat merebut semua kota Andalusia dari tangan kaum muslimin, dengan mengambil kesempatan dari runtuhnya front pertahanan kaum muslimin dan penurunan kekuatan militer mereka. Alfonso IX kemudian memulai serangan ke Andalusia, yang akhirnya membuka jalan bagi kota-kota Andalusia lainnya. Pada akhir Rabiul Akhir tahun 633 Hijriah, pasukan tentara salib yang besar berbaris dan mengepung Cordoba. Persediaan makanan mereka pun habis, dan penduduk itu pun mau tidak mau harus bernegosiasi dengan mereka tentang penyerahan. Tentara salib memasuki kota tersebut pada tanggal 22 Syawal 633 Hijriah, dan kejatuhannya diikuti dengan penaklukan sebagian besar kota dan bentengnya. Setelah sebelumnya umat Islam memerintah selama 525 tahun, dan juga selama periode antara 614 Hijriah dan 648 Hijriah. Semua kota dan pos terdepan di Andalusia Barat semuanya telah jatuh ke tangan Portugis. Dengan demikian, kekuasaan umat Islam di tanah Portugis pun akhirnya berakhir. Tidak ada yang tersisa dari Andalusia kecuali Kerajaan Granada yang terletak di selatan semenanjung Iberia, yang tetap berada di tangan umat Islam di Iberia. Kerajaan ini telah bertahan selama 2,5 abad. Meskipun ukuran geografisnya kecil dan populasinya sedikit, Granada tetap melestarikan apa yang tersisa dari kekuasaan politik dan warisan peradaban Muslim. Ketahanannya tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yang paling penting adalah jaraknya yang jauh dari kerajaan Salibis dan kedekatannya dengan Maroko yang menjadikannya lebih mudah untuk meminta bantuan dan pertolongan militer saat dibutuhkan. Faktor kedua adalah karena rakyatnya terlatih untuk berperang dan membawa senjata, serta selalu siap untuk menghadapi musuh. Tetapi mobilisasi tentara salib yang hebat menyebabkan kekalahan yang parah dalam pertempuran Taif. Dan kekalahan itu merupakan pertanda akan berakhirnya konflik yang menjadi penentu nasib Andalusia. Selama 25 tahun, kaum muslimin kalah dalam beberapa pertempuran, dan mereka kehilangan sebagian besar tanah mereka di Granada. Pada tanggal 12 Safar 897 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 Desember 1491 Masehi, Menteri Abul Qasim bin Abdul Malik atas nama Raja Abu Abdullah Muhammad bin Ali menandatangani perjanjian dengan Raja Fernando V dengan syarat menyerahkan Granada dan semua wilayahnya kepada Kastilia. Mereka memasukinya pada hari Senin, 1 Rabiul Awal 897 Hijriah,
bertepatan dengan 2 Januari 1492 Masehi. Dengan jatuhnya Granada, Andalusia pun jatuh untuk selamanya, dan tirai sejarah kaum muslimin di Andalusia pun ditutup. Para tentara salib di barat belajar dari kesalahan panjangnya, bahwa sebab kelemahan mereka adalah perpecahan besar dan persaingan panjang di antara mereka. Maka mereka kemudian memutuskan untuk bersatu padu melawan kaum muslimin, yang pada akhirnya kehilangan Andalusia karena penyimpangan yang dilakukan, dan menjauhnya mereka dari syariat Allah, serta jalan Islam yang lurus. Mereka juga tenggelam dalam kesenangan dan syahwat, mengundang para penyanyi dan pelacur yang akhirnya menjerumuskan mereka. Mereka lebih memilih untuk membangun istana daripada membangun benteng. Alih-alih memperbaiki kelemahan dan perpecahan, mereka malah kemudian saling berperang di antara mereka sendiri demi mendapatkan kekuasaan dan pengaruh. Mereka bahkan rela untuk bersekutu dengan tentara salib dan majusi, yang kemudian memberikan pasukan ke mereka dengan senjata dan peralatan, dan memperdalam luka mereka serta memicu perselisihan atas sesama mereka. Maka berlakulah sunatullah. Pasukan tentara salib bersatu dan berhasil menggulingkan kekuasaan muslim di Andalusia. Orang-orang barat menyadari sepenuhnya tentang fakta ini, yaitu bahwa kaum muslimin sempat bersatu dan menjadi kuat karena Islam, sehingga jika mereka meninggalkan Islam dan kembali seperti sebelumnya, mereka pun akan terpecah dan tercerai-berai. Tetapi kaum salibis menyembunyikan fakta ini. Di waktu yang sama, sebagian besar umat Islam sedang bermusuhan, dibius dengan nasionalisme dan kesukuan, disibukkan dengan berbagai hiburan dan perlombaan menyanyi dan mencari bakat. Mereka bertengkar dan bermusuhan misalnya hanya karena sebuah bola kulit yang ditiupkan udara ke dalamnya. Bagaimanakah akhir dari kondisi yang seperti ini? Semoga saja Andalusia akan menjadi pelajaran atau percikan api yang membangkitkan kembali jantung kita yang telah berhenti berdetak, atau membangunkan akal kita yang telah lama terlelap.